memasuki materi, saya akan memperkenalkan dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Afifah Zahra Ramadhani, sebagai pembaca materi urutan pertama dan sebagai penjawab. Lalu, Salsabila Yumna sebagai pembaca materi urutan kedua dan penjawab. Fitri Dwi Handayani sebagai pembaca materi urutan ketiga dan penjawab. Muhammad Rizky Fatoni sebagai pembaca materi urutan keempat dan penjawab. Siti Faridatus sebagai pembaca materi urutan kelima dan penjawab. Lalu Awanda Aulia sebagai pembaca materi urutan keenam dan penjawab. Instrumen dalam penelitian kuantitatif. Instrumen pada sebuah penelitian kuantitatif merupakan tahap pengukuran yang menentukan kualitas suatu penelitian. Tahapan dari pengukuran instrumen kuantitatif meliputi penentuan dimensi variabel, pencapaian atau penetapan ukuran yang relevan, lalu penentuan tingkat ukuran sesuai kebutuhan baik dari nominal, ordinal, interval maupun rasio, serta menguji validitas dan reliabilitas pada kualitas instrumen. Terdapat beberapa langkah untuk mengembangkan secara baik dalam tes maupun non-tes menurut Ratnawati tahun 2016, yaitu A. Memastikan penyusunan instrumen pada tujuannya. Yang dimaksud adalah, seperti yang kita ketahui, bahwa awal dari penyusunan instrumen dibutuhkan sistematis penyusunan. Tujuan dari penyusunan instrumen perlu selaras dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Dikarenakan terdapat minimal 2 instrumen yang butuh dikembangkan dan harus selaras atau satu instrumen dengan instrumen lainnya. B. Pencarian berbagai teori yang relevan. Kita perlu mencari teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu variabel yang akan diteliti. C. Penyusunan butir indikator instrumen. Indikator tersebut ditentukan dalam hasil dari kajian teori yang relevan. Nah, itu termasuk dalam instrumen non-tes, serta instrumen tes yang tak hanya melalui hasil kajian teori, tetapi juga dari berbagai materi yang telah didapatkan. D. Penyusunan butir instrumen. Dalam penyusunan butir instrumen membutuhkan tabel yang telah disusun dan dijadikan sebagai kisi-kisi yang berbentuk instrumen yang telah ditentukan. Seperti instrumen non-tes yang menggunakan angket, di mana di dalam angket tersebut terdapat jenis angket yang digunakan, skala yang digunakan, teknik penentuan skor, serta cara analisisnya. Jika berbentuk instrumen tes, akan berbentuk objektif atau berbentuk uraian di mana peneliti mempertimbangkan teknik dan pemberian nilai pada tiap butir sehingga memudahkan untuk menganalisis penelitian. E. Validasi isi. Validasi isi ini dilakukan dengan cara menyampaikan tabel operasional variabel yang digunakan untuk bahan evaluasi ahli secara kuantitatif maupun kualitatif. Lalu yang F, melakukan revisian atas masukan atau saran yang telah diberikan oleh para ahli. G, melakukan uji coba yang dilakukan pada responden sesuai dengan subjek penelitian yang dibuat untuk memperoleh bukti yang empiris. Yang H, peneliti melakukan proses analisis data setelah memperoleh data responden. I. Perakitan pada instrumen penelitian setelah mengetahui karakteristik butir. Contohnya, tingkat kesulitan dalam pembuatan butir pertanyaan. Instrumen ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan sejumlah data penelitian yang dibutuhkan. Dalam persoalan alat ukur pada evaluator yang dihadapkan pada konsisten serta akurasi sesuatu yang diukur secara akurat, instrumen atau biasa disebut dengan alat ukur harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.
Suatu alat ukur yang tidak valid akan menghasilkan kesimpulan yang kurang sesuai dengan seharusnya dan menghasilkan informasi keliru mengenai subjek pada tes tersebut. Dalam penentuan validasi yang baik dan benar dalam instrumen dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi sebagai totalitas dan segi sebagai item. Secara umum macam-macam dari validitas ada dua, yaitu rasional dan empiris dengan penjelasan sebagai berikut. A. Validitas tes secara rasional. Validitas ini diperoleh dari hasil pemikiran secara logika, lalu untuk menentukan apakah sudah memiliki validitas rasional dilakukan dari dua segi penelusuran, yaitu pertama, validitas isi konten atau content validity. Maksudnya adalah suatu tes yang ditinjau dari isi tes tersebut. Suatu tes dinyatakan valid apabila materi tersebut merupakan bahan-bahan yang representatif terhadap bahan pembelajaran yang diberikan. Contohnya, apabila ingin melakukan penelitian pada tes Bahasa Indonesia kelas 2 SMA, maka item tesnya harus mengambil atau mengandung bahan pelajaran kelas 2 SMA. Apabila terdapat bahan atau tes dari pelajaran di luar kelas 2 SMA, maka tes tersebut dianggap tidak valid lagi. Yang kedua, validitas konstruksi atau construct validity. Dalam etimologis, kata dari konstruksi artinya susunan, kerangka, atau rekaan. Maka validitas konstruksi adalah validitas susunan dalam kejituan suatu tes yang ditinjau dari susunan tes tersebut. Seperti jika kita ingin membuat sebuah teks tentang perpustakaan, maka kita harus membuat soal yang ringkas, padat, dan jelas, serta benar-benar akan mengukur tentang perpustakaan, bukan mengukur kemampuan bahasa. Karena soal itu ditulis secara berkepanjangan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Cara melakukan analisis dari segi validitas konstruksi harus melakukan pencocokan antara berbagai aspek yang akan dilakukan aspek tersebut yang bertujuan instruksional khusus. B. Validitas empiris. Pengertian dari validitas empiris itu sendiri adalah aktivitas yang bersumber dari pengamatan yang dilakukan melalui observasi. Jika tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas empiris apabila hasil analisis yang telah dicapai atau yang telah dilakukan terbukti secara tepat dan dapat diungkapkan dalam pengukuran lewat tes hasil belajar sendiri. Dalam menentukan apakah tes tersebut sudah memiliki validitas empiris, melakukan penelusuran dari dua segi, yaitu satu, validitas ramalan atau predictive validity, yaitu kejituan dari suatu alat ukur yang dapat ditinjau dari kemampuan tes dalam meramalkan prestasi yang dicapainya kemudian, seperti hasil tes belajar dari validitas ramalan benar-benar terjadi di masa depan dan korelasinya sama dengan hasil tes belajar tersebut. Yang kedua, validitas bandingan, ialah validitas yang dapat dilihat dari korelasi terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat ini secara real atau nyata. Lalu perbedaan antara validitas ramalan dengan validitas bandingan yaitu kita dapat melihat dari segi waktu. Jika validitas ramalan dilihat dari segi hubungannya dengan masa yang akan datang, sementara validitas bandingan dilihat dari hubungannya dengan masa yang sekarang atau masa saat ini. Validitas memiliki berbagai macam persoalan, yaitu diantaranya yang pertama, validitas empiris butir soal objektif. Yang dimaksud adalah fasilitas yang dipakai untuk butir-butir soal atau perangkat soal dikarenakan dikenal sebagai validitas perangkat soal tentang validitas butir soal. Soal objektif validitas butir soal dapat dihitung dengan rumus kolerasi Point-Bisserel. Mengapa demikian? Dikarenakan data yang dikorelasikan adalah data nominal dengan data interval. Maksudnya adalah data nominal berasal dari skor butir soal yaitu 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Berikut rumus korelasi Point-Bisserel dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, validitas atau kesahihan empiris butir soal uraian. Lintas butir soal uraian dapat dihitung menggunakan rumus product moment, dikarenakan korelasikan menyangkut data interval dengan data interval. Berikut adalah dua rumus dari product moment. Yang pertama, rumus product moment dengan simpangan, dan yang kedua, rumus product moment angka besar. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil tes yang tidak valid. Secara garis besar, faktor dari validitas dapat dibedakan menurut sumbernya, yaitu faktor internal dari tes, faktor eksternal dari tes, dan faktor yang berasal dari responden. Faktor yang berasal dari internal tes. 1.
tes yang telah disusun di luar makna yang tidak jelas dapat mengurangi validitas tes tersebut. 2. Tidak terlalu sulit dalam menggunakan kata-kata dalam struktur instrumen evaluasi. 3. Dalam item butir teks yang dikonstruksikan jelas. 4. Dalam pengalokasian waktu yang tidak tepat, kemungkinan terlalu kurang atau terlalu longgar dalam pengalokasiannya. 5. Item yang berada pada sampel jumlahnya terlalu sedikit. 6. Ciri masing-masing item evaluasi jawabannya dapat diprediksi oleh siswa. Faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes. 1. Siswa mengalami situasi yang tergesa-gesa diakibatkan oleh waktu pengerjaan yang tidak cukup dalam memberikan jawaban tes. 2. Adanya kecurangan dalam memberikan jawaban tes pada responden. 3. Kurangnya pemahaman responden dalam petunjuk yang telah diberikan. 4. Adanya ketidakkonsistenan dalam teknik pemberian skor tes. Faktor yang berasal dari jawaban tes responden. Selalu sering terjadi interpretasi terhadap bulir item tes evaluasi yang tidak valid dikarenakan pengaruh jawaban responden dari bulir item tes tersebut. Uji reliabilitas instrumen kuantitatif. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya tes retest, equivalent, dan interval konsistensi. Setiap cara uji ini tergantung apa instrumen yang dimiliki peneliti untuk bisa diuji dengan cara-cara tersebut. A. Tes retest. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan instrumen kepada responden yang sama berulang kali. Pengujian korelasi ini dilakukan dengan korelasi produk momen seperti rumus di samping. B. Equivalent. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan instrumen yang setara kepada responden yang sama selama 1 kali. Pengujian korelasi dilakukan menggunakan korelasi produk momen. C. Internal konsistensi. Pengujian dilakukan dengan memberikan instrumen kepada responden selama 1 kali. Pengujian internal konsistensi dilakukan menggunakan teknik slip help card R20, KR21 atau alpha converge. Pengujian internal konsistensi dilakukan menggunakan teknik slip help card R20, KR21 atau alpha converge. Rumus KR20 dan KR21, teknik Kuder-Richardson KR merupakan metode pengujian ketika instrumen hanya bisa dijawab satu yang benar. Cara penghitungan KR20 condong digunakan ketika soal tidak dapat dijamin mempunyai tingkat kesulitan. Sebaliknya, teknik KR21 digunakan ketika soal dipastikan memiliki kesulitan yang sama. Rumus reliabilitas atau converge merupakan metode yang digunakan apabila soal memiliki jawaban lebih dari satu, yang biasanya berbentuk kuesioner, esai, serta angket, serta memiliki rumus varian item. Perbedaan uji validitas dan reliabilitas. Agar kita mudah untuk lebih mengenali antara validitas dan reliabilitas, maka ada beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Antara lain, yang pertama, uji validitas merupakan ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid,
Maksudnya digunakan untuk yang seharusnya diukur dan sehasil sesuai. Kemudian terbagi atas internal, maksudnya kinerja yang ada telah secara rasional atau teoritis telah mencerminkan apa yang diukur. Dan eksternal, maksudnya disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang sudah ada. Kemudian menggunakan hasil pendapat ahli atau teori yang sudah ada. Kemudian terbagi atas pengujian validitas konstruksi, pengujian validitas isi, dan pengujian validitas eksternal. Kemudian uji reliabilitas. Yang pertama merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukur tersebut diulang. Walaupun diukur berkali-kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama untuk memeriksa konsistensi hasil. Kemudian terbagi atas eksternal, maksudnya pengujian dilakukan dengan metode test-retest atau stability, ekuivalen atau gabungan keduanya. Dan internal artinya menganalisis konsistensi butir-butir yang terdapat di instrumen menggunakan teknik tertentu. Kemudian terbagi atas test-retest, ekuivalen, gabungan, dan internal konsistensi. Tujuan dari penyusunan instrumen perlu selaras dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, dikarenakan terdapat minimal 2 instrumen yang butuh dikembangkan dan harus selaras antara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Analisis dari segi totalitas dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan analisis rasional atau logika dan analisis yang dilakukan dari hasil nyata empiris, di mana dalam aspek-aspek tersebut dilakukan secara logis. Hasil dari analisis dari aspek-aspek melalui butir-butir soal tes dengan cara yang tepat dalam mencerminkan aspek-aspek berpikir yang bertujuan untuk instruksional khusus yang diperintahkan dalam mengungkapkan hasil tes tersebut valid. Demikian penjelasan materi yang kami sampaikan pada video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye-bye.